Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seagama di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Sunandar Ibnu Nur dalam seri muhasabah atau tausiah singkat. Pada kesempatan sekarang ini perkenankan saya membahas satu tema, Corona dan Traktor. Tulisan dari Dr. K. Haji Zulkifli Muhadli MA. Beliau adalah Rektor Universitas Cordova Indonesia, pimpinan Pondok Al-Ikhlas Taliwang International Islamic Boarding School, dan juga beliau mantan bupati di pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat, serta beliau 80-an adalah senior dan ustadz saya di Pondok Modern Gontor. Yang akan saya sampaikan ini adalah pemikiran hasil kontemplasi beliau terkait dengan pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh negara di muka bumi ini. Tepatnya sejak akhir Desember atau awal Januari 2020 yang berawal di Wuhan, Cina. Dan di Indonesia sekarang ini, per akhir Maret tahun 2020, korban yang terjangkit dan meninggal terus bertambah, termasuk tenaga medis, para pejabat, dan masyarakat pada umumnya. Dan nampaknya akan terus dan terus bertambah karena ketidaksigapan pemerintah, banyak pihak terkait yang gagap, termasuk ketidakdisiplinan rakyatnya yang berakibat tatanan kehidupan porak-poranda, ekonomi hancur lebur, yang miskin bertambah miskin, yang kelaparan begitu banyak, mereka tidak bisa makan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, kita mulai hasil kontemplasi Bapak Dr. K. Haji Zulkifli Muhadli MA. Saudaraku, judul ini terdengar aneh, Corona dan Traktor, bahkan menjadi bahan olok-olok di media sosial ketika Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa traktor bisa mengalahkan virus corona. Tentu saja maksud sang presiden ingin menenangkan rakyatnya agar tidak panik, karena panik itu lebih bahaya dari virus corona itu sendiri. Dan agar tetap bekerja keras menggunakan traktor di lahan-lahan pertanian, karena bekerja di alam terbuka akan membuat tubuh menjadi bugar. Benar apa yang dikatakan seorang ahli pengobatan Islam, Dr. Zaidul Akbar, bahwa tubuh manusia ciptaan Allah ibarat mobil yang sudah dilengkapi dengan tools atau spare part. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya dan janganlah berobat dengan yang haram. Tentu perlu penelitian dan ilmu pengetahuan khusus untuk bisa menemukan dan meramu obat-obatan yang sesuai. Nah, Presiden Alexander Lukashenko seperti menyadarkan kita bahwa tubuh kita dan alam sekitar kita adalah kekuatan, adalah power. Oleh karena itu, Bapak Dr. K. Haji Zulkifli Muhadli menawarkan solusi dengan 7 kata mulai. Yang pertama, mulai bersahabat dengan tubuh kita dan alam sekitar ciptaan Tuhan. Yang kedua, mulai tidur lebih awal karena Tuhan ciptakan malam untuk istirahat. Kira-kira jam 9, jam 10 sudah tidur. Yang ketiga, mulai bangun di sepertiga sisa malam karena Tuhan turun untuk mendengar doa-doa hambanya. Lalu yang keempat, mulai menghirup oksigen di subuh hari ba'da sholat karena oksigen di waktu subuh sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang kelima, mulai memanfaatkan sinar matahari karena selama ini hidup berpindah-pindah dari mobil ber-AC lalu ke ruangan ber-AC. Tepatnya berjemur di sekitar jam 10 pagi sampai jam 10.30. Lalu yang keenam, mulai mengkonsumsi madu, rempah dan rimpang semacam kunyit, jahe dan lain-lainnya yang disediakan alam untuk manusia. Yang ketujuh, mulai menjaga dan memanfaatkan air karena semua makhluk hidup diciptakan dari air. Last but not least, ini yang terpenting, bahwa ada ruh
selain tubuh yang rindu pada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sungguh-sungguh menghadirkan Allah di setiap urusan dengan tiada henti berzikir. Zikir kepada Allah Sang Pencipta. Zikrullah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta yang menciptakan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan kita manusia. Zikrullah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kuasa menghidupkan dan mematikan kita. Zikrullah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Karena itu, dalam gerakan stay at home, tinggal di rumah, mari kita perbanyak berzikir kepada Allah. Istighfar, astagfirullahalazim, takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, senantiasa kita baca. Kita jaga sholat tepat waktu, berjamaah dengan keluarga. Kita perbanyak sholat sunat, sunat qobliyah, sunat ba'diyah, sholat tahajud, sunat duha, dan sebagainya. Dan tidak kalah penting membaca Al-Quran dengan program ODOJ, One Day One Juz. Tidak lupa kita galakan ibadah sosial. Yang kaya membantu yang miskin. Yang miskin jangan dituduh menularkan penyakit kepada yang kaya. Na'udzubillah. Semua bahu-membahu mengatasi virus corona ini. Insya Allah kita akan selamat, kita akan sehat, hidup kita akan bahagia, rumah kita akan tenang, adem, tentram, sejuk, nyaman. Baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Stay at home, kita akan selamat. Stay at home, kita akan aman, terhindar dari virus corona. Stay at home, kita akan sehat. Stay at home, kita akan bisa melanjutkan hidup kita sampai pandemi virus corona ini hengkang dari muka bumi Indonesia. Mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Demikian, saya Sunandar Ibnu Nur, dosen Fitkom UIN Jakarta, nomor kontak 081398088020. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.